والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال تعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul Azim. Hadirin rahimakumullah, potongan ayat yang baru saja khatib bacakan ada pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada 3 kata kunci dalam ayat yang pendek ini. Pertama adalah alladzina amanu. Yang kedua alladzina utul ilma. Dan yang ketiga adalah yarfa'u darajat. Alladzina amanu, kata kuncinya adalah iman atau keimanan. Alladzina utul ilma, kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Dan darajat itu diartikan sebagai posisi, derajat. Dalam beberapa tafsir diartikan sebagai superioritas, keunggulan, kesuksesan. Darajat dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan menggunakan bentuk kata majmu'. Kata tunggalnya adalah darajat, bentuk keduanya adalah darajatani, tapi bentuk majmu'nya adalah darajat. Setiap Allah menyatakan sebuah kata dengan ungkapan majmu', di mana di situ tidak dijelaskan berapa jumlahnya, berapa jumlah posisinya, berapa jumlah derajatnya. Para mufassir menyatakan menunjukkan sesuatu yang tidak terbatas. Bahasa Inggrisnya unlimited, ghairu mahdud, tidak terbatas. Jadi kalau kita berbicara kesuksesan, berarti kesuksesan yang tidak terbatas. Tidak hanya terbatas di dunia, tetapi juga di akhirat. Tidak hanya terbatas kepada kesuksesan duniawi, tapi kita juga akan meraih kesuksesan ukhrawi. Tidak terbatas pada kebahagiaan fisik, tetapi juga kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang kita namakan hati, yang lebih dalam tingkat kebahagiaannya dibandingkan dengan kebahagiaan fisik. Maka Allah tegaskan di situ darajat, unlimited, tidak terbatas. Kapan kesuksesan, keunggulan itu kita peroleh? Ayat ini menegaskan jika kita dalam hidup ini
tidak pernah melepaskan dua prinsip dasar dalam hidup kita. Pertama adalah iman, yang kedua ilmu. Antara iman dan ilmu, hadirin rahimakumullah, itu ibarat mata uang, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau hanya iman, maka orang hanya tahu bagaimana berbuat untuk Tuhan, ingin meraih ridho Tuhan, tapi dia tidak memahami bagaimana cara yang efektif meraih ridho Tuhan itu. Maka dua ini tidak bisa dipisahkan. Ada tiga persoalan kenapa tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan iman. Pertama, kita lihat dari sisi hal yang sangat prinsip. Kalau kita mengibaratkan sebuah masjid ini, maka keimanan itu adalah sebagai pondasi daripada masjid ini. Kita bisa bayangkan masjid yang megah di atasnya, tapi ketika pondasinya lemah, maka dia akan cepat hancur, dia akan cepat goyah, dan dia akan cepat yang kita namakan rusak. Karena pondasinya tidak kuat. Itulah sebabnya kenapa ketika kita sekolahkan anak kita kuliahkan anak kita, dia mencapai titel S1, S2, S3, tapi kenapa ketinggian derajat keilmuannya tidak membawa kebahagiaan bagi dia? Ada satu prinsip yang lupakan. Dia kejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, tapi pondasinya keropos, pondasinya lemah. Inilah mungkin yang terjadi ketika setiap saat kita menyaksikan betapa banyak para pejabat silih berganti tertangkap tangan oleh KPK. Mereka bukan tamatan SD, mereka bukan tamatan SMP, mereka doktor, mereka sarjana, mereka insinyur. Tapi kenapa baru 3 bulan diangkat bupati sudah diseret ke kantor KPK? Dasarnya keropos, pondasinya tidak kuat. Bagi dia, bagaimana meraih kebahagiaan materi sebanyak-banyaknya, padahal kebahagiaan materi itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak didasarkan kepada iman atau keimanan kepadanya. Satu. Yang kedua, tidak bisa dipisahkan antara iman dengan ilmu dalam proses bagaimana kita menuntut ilmu. Iman bagi kita menghantarkan kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di surat Fatir, betapa Allah begitu gamblang ilmu apa saja yang mesti kita pahami. Dijelaskan ada ilmu yang berkaitan dengan bumi, ilmu yang berkaitan dengan langit, ilmu yang berkaitan dengan air, ilmu yang berkaitan dengan gunung, ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia. Tapi di penghujung ayat itu Allah tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa hamba yang berilmu tadi, yang paling takwa dan paling kagum kepada Allah SWT, tidak lain adalah para ulama. Siapa ulama itu? Orang yang membangun peradaban intelektualnya
tapi di dalam membangun itu dia tidak melupakan basic bagaimana dia membangun peradaban intelektual berdasarkan ilmu pengetahuan itu. Yang kedua dan yang ketiga adalah terkait dengan hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Siapapun di antara kita, termasuk kita yang hadir sholat Jumat seperti ini, khatib yakin bahwa syukur-syukur tidak ada lagi di antara kita yang hadir dalam setiap melaksanakan ibadah kita hanya sekedar melaksanakan, hanya sekedar menggugurkan kebutuhan, hanya sekedar menggugurkan kebutuhan hidup kita atau kewajiban. Tapi syukur di antara kita barangkali telah ada yang mampu melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, bukan lagi sekedar melaksanakan, tapi itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas kesyukuran itu ada tingkat yang paling tinggi. Dan ini kalau kita sampai kepada ini, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidupnya sama sekali ketika setiap ibadah itu kita landaskan sebagai wujud mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam hidup ini masih ada kekhawatiran, ada sesuatu yang teror, yang salah dalam hidup kita. Boleh jadi dari tingkat ilmu pengetahuan kita tinggi, tetapi derajat ilmu pengetahuan kita yang tinggi itu tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kita masih ingat peringatan Rasul kepada orang yang berilmu. Dalam sebuah ungkapan hadis beliau mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa di antara kita menuntut ilmu tidak didasarkan karena Allah SWT, maka ilmu itu tidak membuatkan dia menggapai hidayah Allah, tapi justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita bersenang dan kita bergembira ketika anak-anak kita kembali ke pangkuan sekolahnya, bertemu kembali dengan para pendidiknya, bertemu kembali dengan para pembimbing dan pengasuhnya, meskipun baru 50% dari TK sampai perguruan tinggi, diantar oleh ayahnya, diantar oleh ibunya. Pernahkah kita berpikir anak kita hanya kita antarkan semata-mata untuk mengisi otak, kecerdasan otaknya? Pernahkah kita berpikir tempat di mana kita titipkan anak kita itu dari TK sampai perguruan tinggi, adakah di situ disemaikan keimanan dan keilmuan secara konsisten? Masih banyak di antara orang tua berbangga-bangga dengan anaknya kalau sudah masuk sekolah favorit. Di mana bapak anaknya sekolah? Anak saya sekolah di Insan Cendikia. Di mana kuliahnya? Anak saya alhamdulillah diterima di ITB, diterima di UI. Anak saya diterima di ITB, di IPB, di UI, di Undip dan sebagainya, sebagai simbol perguruan tinggi favorit di negara kita yang kita cintai. Pertanyaannya, kalau hari ini betapa banyak kaum intelektual tidak lagi memiliki rasa malu digiring ke gedung KPK, tidak ada empati di tengah pandemi, rekeningnya naik sampai 600%.
dari bekerja mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Kalau ada terpampang pamflet besar di pojok-pojok jalan, fulan untuk Indonesia 2024, 2029 atau 2030, sementara rakyatnya kaos presiden pun yang jatuh ke kolam diambil, yang sudah berlumuran kotoran diambil, dan mereka begitu bangga karena mungkin sudah tidak ada lagi kaos lain yang mereka pakai. Berarti terkah mereka secara akademik? Yes. Mereka master teknik, mereka sarjana teknik, mereka doktor, mereka profesor. Tapi barangkali mereka baru profesor yang ada di benak mereka bagaimana meraih kekayaan material setinggi-tingginya. Mereka lupa, dan kita lupa. Kita hanya membanggakan anak kita sekolah di sekolah favorit tanpa kita sadar, adakah di sekolah itu anak kita ditanamkan sekaligus iman dan ilmunya, atau jangan-jangan hanya ditanamkan meraih kecerdasan intelektual, ilmunya begitu tinggi, tapi imannya keropos. Hari ini, kalau kita nanti malam masih juga menyaksikan para wali kota, para bupati, para gubernur ditangkap basah dan diseret ke KPK dan ditunjukkan lembaran-lembaran merah dari hasil sogokannya, kita sudah kehilangan iman sesungguhnya. Kita tidak kehilangan ilmu pengetahuan di sini karena kita cerdas dari ilmu, tapi keberanian mengambil harta rakyat di tengah penderitaan mereka yang hari ini jutaan menganggur. Mereka kehilangan rasa hatinya yang paling dalam, dan hati yang paling dalam itu bukan ada di kepala, otak kiri dan otak kanan. Hanya keimanan yang mengajarkan kita bagaimana memiliki kekayaan hati. Di haji Allah tegaskan, kalau hambaku haji ke Mekah hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, apa kata Al-Quran? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada yang mereka dapatkan di akhirat nanti sekecil apapun. Tapi ketika ini berpadu menjadi satu, dasarnya iman, melaksanakan ibadah haji, hajinya dilaksanakan dengan pemahaman yang benar, maka kata Al-Quran, dan itulah yang kita doakan di pojok-pojok ritual haji kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini menyadarkan khatib saya pribadi dan kita semuanya untuk lebih berhati-hati lagi di dalam kita mendidik anak kita. Jangan asal titip, jangan asal sekolah. Para wali dulu telah mengajarkan kepada kita, sebelum mereka titipkan anaknya ke para ulama, mereka istikharah bermalam-malam. Ada yang bertanya, wahai wali, kenapa hanya untuk menitipkan anakmu ke seorang kiai harus dengan istikharah? Apa jawaban mereka? Bukan persoalan sekedar menitip, tapi taruhan anak saya ke depan itu dengan mereka belajar surga atau neraka. Itulah sebabnya mereka beristikharah, munajat kepada Allah agar anaknya datang ke sekolah
dan di sekolah itu disemaikan, ditanamkan keimanan dan keilmuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minhu tilawatan innahu was samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan sayyidul mursalin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wan nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا وأصحابنا وذوي رحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة